Oke, thank you. Selamat datang di channel Sayan Basketball. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Orang itu adalah kapten dari tim yang dulu Rhiannon Gunners, sekarang menjadi kapten dari Tensai Jam. Ya, welcome to Bapak Alroy. Lah. Oh ya, HP jatuh. Oke ya, halo, maaf HP jatuh ya. Apa Ya, kabar, Pak Alroy? baik. Ya, jadi kita ini diskusi santai aja sih, relax. Kita akan membahas tentang Betul. Slam Dunk dan Unity League. Ya, Betul. jadi Alroy ini udah ikut join dari season 1, dulu namanya Rhiannon Gunners, sekarang namanya Ya. jadi Slam Dunk Dudes. Bisa cerita nggak sih kenapa pakai nama itu gitu? Ya, pertama-tama biar tidak terbebani Gunners ya. Karena emang udah pasti tidak terbebani ya, tapi mungkin Gunners-nya agak kontroversial buat beberapa juga tidak main maksimal. Buktinya pada ganti nama langsung 1-2 kan. Saat ini belum lawan Duke sih. Besok harus menang untuk pastiin. Jadi kenapa pakai nama Slam Dunk Dudes? Biar nggak ada Slam beban. Dunk Dudes. Nah, sebenarnya gue awalnya itu Dunk Dudes ya. Tim Slam Dunk gue kayak Hertz IB, RV itu gue Dunk Dudes. Jadi gue pakainya Dunk Dudes. Sebenarnya mau Dunk Dudes, tapi kok kayak apa ya? Ini kan liga, masa kita bawanya Dunk Dudes. Kita tambahin aja Slam. Ya udah Slam Dunk Dudes. Kalau buat Tensai Jam ya karena si Zeus kebetulan kan anak Tensai. Yang buat logo juga si G kan. Jadi kita dengan kasih hormat lah ke G juga pakai nama Tensai. Itu pun udah izin sama G. Ya, jadi gimana kehidupan liga sekarang? Bisa ceritain nggak? Season 1 kayaknya struggling, season 2 kayaknya udah enak banget lihat dari atas nih. Bisa sharing ke kita nggak? Ya, season 1 memang agak sedih sih. Emang ya, ini kita harus kasihan sama Yohei sih. Itu salah satu yang membuat yang ikut sedih lah sama kita. Sekarang kita lagi senang-senang tapi Yohei-nya kebetulan ikut. Jadi setiap kemenangan tentunya kita selalu ingat dengan Yohei. Iya. Jadi kita dedikasikan kemenangan ini buat Yohei juga. Luar biasa. Jadi waktu season 1 itu emang sulit ya, perasaan gak enak tiap game gitu. Emang kayak begitu ya? Ya gimana ya tiap game. Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu kalau Dena udah perbaikin servernya atau enggak. Kayaknya udah dibaikin sih. Soalnya pas dulu itu gue streaming sambil main nge-lag. Di season 2 kebetulan kagak nge-lag. Iya, kelihatan itu. Di season 1 lucunya yang opening 1 itu gue tes streaming itu lancar. Pas udah main baru mulai nge-lag. Itu emang ya. Habis itu ya afterwards juga nggak nge-lag juga down. Kalah. Rating gue juga 4, sekarang juga masih. Tapi 4, tapi temen gue menang. Ya. Tapi gue pengen nanya satu hal sama lo, Roy. Pada saat lo kalah, lo ngerasa lo jadi lebih akrab gak sih sama Zeus dan Yohei? Lo ngerasa dapat bonding gak sih season 1 itu? Justru kita awal-awal ya down sih. Kita malah dapat bondingnya setelah kita mendapatkan kemenangan pertama kalau boleh jujur. Oh iya. Habis menang kita baru mulai bonding sampai akhirnya kita pisahnya baik-baik, alias bisa gabung ke Tensai bertiga. Jadi malah mungkin karena menang lawan Tensai itu kita jadi akrab, terus kita bisa keluar baik-baik lah Rhiannon Gunners. Iya. Emang kelihatan. Gue ngeliat dalam posisi kalian season 1, kalian masih semangat sih, itu gue salut banget ya. Jadi makanya lu adalah orang yang pengen gue interview pertama di sini gitu. Dan di season 2 ini cerita lu juga bagus banget. Dari dulu kan from zero to hero kan sekarang kan. Sekarang ada dua di atas gitu kan. Kebetulan ya draftnya bagus kan. Kebetulan draftnya bagus, terus ya gue nggak tahu kalau saya 2, tapi kalau Tensai Jam ya lagi on fire banget bener. Iya. Gue ngeliat komposisi tim lu bagus sih. Gue ngeliat kompak dari Amaldut dan Before Love itu gue ngeliat pop. Jadi sebenarnya kalian ada latihan nggak sih season 2 ini? Ya, kita ada dong. Kita pemilihan Before Love menjadi Fujima itu ya dari proses latihan juga. Dia sih udah pasti Fujima, udah jelas nggak ada lagi. Oh enggak,
sebelumnya kan dia mau ini Shiosaki, sempat latihan Shiosaki Hasegawa, tapi hasilnya aduh, ya hancur-hancuran. Akhirnya ya dengan gimana apa dia bilang aja dengan gimana caranya gue bisa Fujima. Ya udah kita akhirnya Fujima dan ya lihat aja MVP ya. Mohon maaf tim desain ya harus mencari banyak foto Fujima. Fujima banyak banget. Atau Miyamasu juga ya itu. Aduh. Sama Fukuda. Ya, gue keceplosan nih. Kita bahas ini dulu. Jadi gue pengen sharing satu lagi. Bisa sharing nggak sih momen paling epic lu season 1 itu apa sih? Momen paling epic season 1 gue ya jelas kemenangan pertama kita itu paling epic. Lawan Tensai ya? Lawan Tensai itu udah komposisi sama itu sebelum lawan Tensai itu kita udah down banget. Pokoknya kita bener-bener nongol pun juga udah pas 1 jam sebelum hari ini main nggak? Iya main, udah main di game, menang, baru kita mulai aktif, terus terakhir lawan Garuda si Paulus. Gue lupa nama Garudanya. Pokoknya kita kalah tapi kita udah hilang lah beban. Tapi pada saat game itu kalau nggak salah Tensai itu dalam posisi udah enak. Dia tinggal menang lawan lu, dia masuk playoff. Dan dia udah yakin sih dia masuk playoff. Dan pada saat itu muncul lu menang, gue sih epic banget sih Wajan bisa menang. Dan itu bikin seluruh tim jatuh semua tuh. Ya kita sebenarnya secara mental udah capek, aduh kita kalah mulu kan, kapan menang ya nih, terus ya ada momen menang, wah aduh kita juga sebenarnya nggak mau kalah semua lah, minimal menang 1. Itu udah prinsip late game lah ya. Iya udah. Prinsip late game, gue nggak mau lihat lah, yang penting jangan 0-1 aja pakai. Ya kebetulan Tensai, I'm sorry, terus Tensai jadinya nggak masuk. Iya, gara-gara lu 2 tim yang dikalahin Tensai itu akhirnya dia cuma nonton orang yang ngalahin dia di playoff, men. Iya benar. Ya mungkin nanti kita akan panggil Bung Ji atau Michael, kita ajakin ngobrol-ngobrol. Ya, sekarang kita berangkat ke season 2. Season 2 ini lu bisa cerita nggak sih waktu lu jadi first pick gitu ya? Dan lu emang mau pick Zayn ya saat itu ya? Atau lu ada orang yang sebenarnya lu pick gitu? Oh, ada ceritanya sebenarnya. Pertama kan kita sebenarnya mau picknya Maki in first ya. Tapi makanya pas band itu gue push Miyamasu. Gue kelihatan banget nge-push Miyamasu. Sebenarnya gue sama Hengki udah diskusi first pick itu apapun yang terjadi gue emang kasih Hengki. Apapun yang terjadi. Tapi ya kenyataannya Maki di band ya udah kita picknya SG, yaitu Zen, jelas. Itu sebelum draft aja kita udah bikin grup Tensai Slam Dunk Dudes, terus udah invite Zen. Jadi first pick udah no hesitation. No hesitation. Kan 6-11-16 saya emang mikir sebenarnya. Oh, I see. Lu berandai-andai kalau misalnya Maki nggak di band, emang lu akan pick siapa? Kita akan pick Roger. Oh ya, udah janji. Maki. Udah janji. Oh, udah janji. sama Hengki. Pokoknya Roger first. Terus Maki di band. Terus si Hengki bilang, "Ya udah Zen aja." Ya udah, Zen. No hesitation. Tapi Paman Roger tahu kalian nggak jadi pilih dia. Tahu harusnya. Gue bilang ke Roger itu gue bakal pick dia di pick 11 awalnya. Soalnya rencana Rionon Gunners itu 1 buat Hengki, 6 buat gua. 11 buat Hengki, 16 buat gua. Tapi kenyataannya bukan seperti itu. emang pada saat draft pick itu lo yang paling lama mikirnya sih. Iya, gue pilih paling lama itu kan di pick 11. Itu pick 11 itu sebenarnya buat tim Hengki. Makanya gue sebenarnya nanyain Hengki, lu mau siapa? Kalau enggak gue apa? Kan waktu itu available-nya Before Love ya. Iya, Before Love sama Koplak. Gue udah pikirnya rencana Koplak itu 16 udah aman lah, udah pasti. Gue pikirnya awalnya tim draftnya gue Amal Koplak. Tapi setelah ditanya, lu mau apa kan Before Love ini sebenarnya kita tidak tahu sebenarnya mau di-pick sama Hengki atau tidak. Kalau gue sih pribadi ya pick aja.
ternyata setelah konsultasi mereka lebih milih Koplak untuk tim mereka. Jadilah Tensai Jam. Begitu Tapi penjelasan jujur, kenapa pick 11 itu lama. tapi jujur ya, gue agak heran sih. Before Love itu pick 11. Harusnya dia pick under 10, under 5 loh. Gue agak heran loh itu sebenarnya. What happened ya, gue nggak tahu lah. Gitu. Iya benar. Nah jadi kita udah bicara Before Love. Sekarang kita bicara tentang tim lo deh. Tim lo sama Aldut. Gue ngerasa lo sama dia kayaknya klop nih. Gue ngeliatnya ya pada saat game. Lo kenal gimana lama ya? gimana gitu? Ya itu salah satu petinggi dangdut sebenarnya. Jadi Amaldut itu dari Dede juga dangdut. Ya, dulu namanya siapa ya? Ya makanya Amaldut, HZID DD24. Oh, I see. Ya makanya itu 6 udah pasti pick pertama gua secara pribadi sebenarnya Amal emang. Emang udah direncanakan. Ya. Nah sekarang kalian udah posisi atas sih 2 nih. Ada tim yang kalian paling worry gak sih season 2 ini? Sebenarnya gue worry-nya sama Tensai Duke sih. Gua itu jujur di pertandingan terakhir kan gue tahu kan. Gue first pick Zen 2 Warusa. Ya jelas match up gue ya Warusa, Kura-Kura, Ifusga, Felonsi juga, Hajime dan Didit dan semua center kan berat. Tapi menurut gue yang paling berat ya Warusa kalau nggak Zeus. Zeus kan teman, jadi ya anggap aja dia berat lah. Zeus. Oh Zeus, oh ya, I see. Ya, anggap aja dia berat. I see. Emang berat sih. Kalian worry-nya itu sama Tensai Duke sebenarnya ya? Ya, gue sendiri. Gue personal. Oke, besok itu ada pertandingan penentu. Jadi besok itu sebenarnya 8 tim sudah confirm, tinggal penentu aja siapa. Jadi sebenarnya kalian paling khawatir kalau ketemunya lah Tensai Dux berarti ya. Bener. Oke, sekarang gue bicara tim, sekarang gue bicara player. Gue tahu lo tadi udah nyebut Warusa. Ada nama lain nggak pemain yang paling lo respect gitu? Dan why? Warusa, Rao, Ifusga, Kura-Kura, Didit juga gue lihat bagus. Pelonzi, sebenarnya semua center yang gue berhadapi itu gue respect semua sih. Z, Blue juga, ya emang semuanya emang kualitas gitu menurut gue. Ada yang lu worry nggak? Kalau gue jujur ya, gue worry. Gue kemarin tuh ya, pas tanding lawan Blue Boop, gue selalu bilang, Blue Boop di mana? Kalau dia jauh, gue baru attack the basket. Gue kemarin iseng nih, attack the basket, gue kena ulti dia, men. Gue bilang gokil. Iya benar. Ya ulti lu ketangkap ya itu. Akhirnya ketangkap. Gue justru lawan Kakarot itu gue udah simpen ulti buat tangkap itu lu, tapi kenyataannya lewat itu butuh. Ya emang Blue Boop soal ulti timing saat ini untuk Kosufi kayaknya Blue Boop pertama baru Arizona yang betul. Ultinya bener. Tapi problemnya Blue Boop adalah gue sering lihat dia nge-lag sih, men. Yang gue lihat itu problemnya lagging itu ya karena lagging sih Blue Boop emang. Dari jambol apalagi udah awal. bukan yang menghina tapi ya kenyataannya jambol dia tidak lompat itu ya artinya framing. Yeah. Nah sekarang gue lagi ngebahas sesuatu yang sering bahas di circle gue lah. Sekarang kita lagi ngebahas tentang formasi 2 rebounder gitu ya. Lu kenapa nggak pakai formasi 2 rebounder? Lu nggak pakai formasi 2 rebounder? Gue karena Amal itu bukan rebounder. Amal itu juga forward. Kalau bisa pakai 2 rebounder ya udah pasti 2 rebounder sama si Fujima 1. Iya, tapi seandainya Fukuda nggak diambil Koplak, apakah Amal akan pakai Fukuda? Nggak bakal. Oh, dia emang bukan Fukuda ya? Bukan Fukuda. Okay. Emang Koplak itu emang asli Fukuda. Kalau Amal emang bisa segala macam, tapi Fukuda tidak cocok lah. Butuh mungkin, tapi Fukuda tidak. Oke. Sekarang kita masih bahas Unity League ya. Lo ngerasa nggak sih liga ini apa sih serunya Unity League menurut dari seorang Alroy? Ya serunya ya gue lagi di atas. Serunya gimana ya? Ya seru aja setiap pertandingan itu ya benar sesuai kata lo di mana semua bisa menang ya benar. Emang terjadi begitu. Lo ngerasa tiap yang lo main menang tuh gara-gara anjir gue menang hoki nih men gitu. Anjir gue kalah pun anjir gue kalahnya tuh gara-gara tipis 1-2 mistake gitu. Lo ngerasa gitu nggak? Ya sempat ngerasa ya lawan Vegeta itu kalah karena gue sempat mencoba inisiatif ngedang terus diblok sama nggak tahu Ras atau Fusga atau bahkan publik. Gue keblok. Habis itu ya kalah posisi 3 poin atau berapa poin ya.
Sama ya paling miss ulti dari gua menyebabkan ini terus gua nggak bisa ulti untuk buzzer beaternya si Tsubasa Ozawa ya karena Gawa Wave ya juga sakit. Ya jadi sebenarnya gara-gara satu momen-momen tertentu yang bikin lu menang atau lu kalah gitu. Dan lu ada momen simple tapi tidak kelihatan gitu. Iya. Gue nonton tuh pertandingan lu versus Kanagawa gitu. Gue ngeliat anjrit lu ngeblok ulti terakhir kan tuh akhirnya overtime kan tuh. Ngerasa nggak? Oh iya. Bukan apa ulti terakhir. Layup fake terakhir. Iya. Pokoknya di babak reguler itu yang bikin ulti adalah blok lu. Yang bikin OT adalah blok lu. Gitu kan? Betul. Jadi nggak salah itu. Anjrit, gue bilang gokil. dan di overtime pun akhirnya Vale itu bisa nge-steal sekali. Itu crucial partnya sebenarnya. Betul. Udah waktu stalling terus waktu stalling betul. Jadi ya satu hal kecil momen yang bikin lu bisa menang bisa kalah, dan kalahnya gara-gara lu atau menang gara-gara itu bete banget kan. Gue kalah gara-gara gue tuh gue bete banget tuh. Bener. Gue setuju. Sekarang Unity League nih, kalian sebenarnya lu apa sih yang pengen lu cari? Lu pengen juara kah? Pengen money-nya kah? Pengen legacy-nya kah? Pengen historinya kah? Kagak sih, kita cuma mau play slam dunk. Tapi kebetulan komposisi kita good ya, kita dapat hasil. Yang penting itu kita main. Kita happy lah. Menang bonus, kalah ya udah. Yes. Lu juga udah sering sakit tapi ya udah. Lu juga udah sering ikut turnamen kan, Roy, jadi udah biasa lah kalah menang. Ya, gue udah sering kalah, gue lebih banyak kalah, makanya gue biasa aja gitu. Bahkan kalau gue menang terus, justru gue bingung sekarang sebenarnya. Iya, gue pengen nanya. Gue biasanya di posisi kalah. Lu tadi ngomong lu kalah gitu, lu ada bisa sharing ini nggak pengalaman kalah lu yang paling sakit yang mana? Paling sakit yang mana? Season 1, season 2 terserah Unity League. Ya itulah. Ya, kasus Ikegami yang paling sakit. Bisa ceritain nggak? Biar semua orang tahu. Bisa ceritain. Kan awalnya, seperti yang lu bilang, 6 poin. Itu gue gak baca WA sama sekali, gue fokus. Gak baca WA, terus tiba-tiba kalah. Gue baca WA baru sakit, baru ketahuan. Dia pakai ini, ternyata dia gak bisa login. Pakai ini. Waduh, itu paling sakit menurut gue sih, kalau di Liga ya. Kita tahu kita kalah, tapi gue abis itu kan baru baca, terus gue harus casting lagi kan. Terus gue lihat pertandingan berikutnya si itu sebut merek gak usah lah ya. Si Ikegami itu ya lu tau lah. Kalau video ini up dan gue tag orangnya gampang. Ya Ikegami itu stilnya miss, apalah miss, gak kayak lawan Rionan Ganon kemarin dia stilnya. Waduh, lebih baik bot jadinya ya terus kita kalah tapi sama yang gini Ikegami yang gini kita kalah sama ya udah sakit sih, tapi ya gimana ya habis itu baru akhirnya menang kan setelah itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya Zul itu emang tipe agresif. Waktu dia pakai Ikegami gue kaget. Ya lu ngebilang bener, pada saat dia pakai Ikegami ultimis nggak dapet. Kok ini bagus banget ternyata buat yang main. Iya, bener. Giliran lawan kita ya dia musibah dia itu menjadi berkah. Kalau mulai jujur, ya musibah dia jadi berkah. Tiba-tiba si kalau nggak salah Sendo atau Hanagata tiba-tiba di pasifnya nyala. Terus mau ngedrive, setilnya kena. Aduh. Iya. Itu emang lumayan sakit. Ya sama sini satu lagi ya, sebenarnya gue jujur ya waktu season 1 kita pilihan roster, gue kaget sih lu pakai Hasegawa. Apa yang lu bayangin saat itu? Kenapa lu pakai Hasegawa? Kita bayanginnya gini, kita kan harus melepaskan ego ya. Di Rionan Gunners itu kan gue tahu Hengki itu center. Ya, gue mencoba sebisa mungkin untuk mengalah. Dan kebetulan kita ada ide kita semua scorer. Ya Hasegawa kan bisa blocker ya. Ekspektasinya blocker. Ya kenyataannya Hasegawa gua itu ya ngebloknya ya sekali 2 kali, ratingnya 4,3. Gua lupa 2 sempat atau enggak. Ya tapi ya ekspektasinya Hasegawa gua ya tidak berperform yang seharusnya perform. Ya, yang pasti kita kayak ada masing-masing itu nge-score, makanya si Zeus itu juga pakai Hanagata karena dengan harapan kita bertiga bisa skor.
Ya, Oke. Jadi gitu. gitu ceritanya sebenarnya. Ya. Nah, sekarang kita udah lepas dari Nutili, kita baca sedikit lah mengenai Slam Dunk gitu ya. Gue pengen tanya, Boleh. apa sih yang ngebuat lu suka main Slam Dunk, Roh? Gak suka. Gak suka? Hah? Gak lah, suka. Apa? Ya, apa yang suka? Gak tahu juga. Apa yang ngebuat lu jadi gimana. suka game Slam Dunk? Kalau gue karena gue suka main basket, gue suka komiknya, gue suka animenya, gue main. Kalau lu gimana? Sebenarnya gue suka karena Naoto Miyagi sebenarnya. Gue jadi point guard dulu, itu gue steal-nya bagus itu. Taunya Miyagi gue 3 minggu lose streak. Jadi pindah center, ternyata gue ada bakat blok gitu. Bukan bakat blok sih, apa? Blok gue wangi gitu. Pakai Uosumi. Pertama kali gue pakai itu, rebound gue ya bau. Tapi blok gue pak. Ya gitulah. Akhirnya kita jadi full fokus first center. Ya, tapi dan ya apa yang kita suka dengan Slam Dunk, kenapa suka Slam Dunk ya itu. Kadang enak kalau pakai Uosumi secara pribadi nangkepin ulti orang itu rasanya paling enak. Iya, enak banget. Puas rasanya. Iya. Apalagi first day. Nah, misal ulti Fukuda, gue tangkap first day, wah puas banget. Iya. Jadi lu menikmati ngeblok orang sebenarnya ya dari game Slam Dunk itu ya? Iya, benar. Di game basket juga emang kalau di blok itu nggak enak banget. Ngeblok orang tuh lu enak juga, itu kayak show dominance gitu. Lu I own you gitu kan gitu ya. Betul. Terus lu ada ngerasa concern nggak sih dengan game Slam Dunk misalnya tentang RNG-nya atau sistemnya atau apanya? Gitu. Lu kan punya banyak experience di game-game ini nih. Lu ada concern nggak? Sebenarnya season kemarin sakit. Gue kira masih ada 2 bulan untuk 2 minggu, iya gue juga mikirnya gitu. Gue mikirnya untuk gitu. melakukan Slam Dunk kan, terus tiba-tiba 31 Agustus, apa end season, gue masih legendary star, gue tahu gitu gue gak santai-santai. Iya. Seasonnya kecepatan. Kalau mengenai RNG ya nasib sih. Maksudnya gimana ya, kadang emang ada momen busuk lah ya. Kayak teman gue White Over Miss, terus tiba-tiba next possession lawan, interference kita kontesnya udah bener, udah good defense, tapi bolanya ya gitu lah, mental ke atas dulu, tapi muter-muter, rebound mas. Nggak, yang gue bahas tentang RNG itu sebenarnya gini, lu ngerasa nggak RNG 3-pointers itu menyebalkan? Kenapa? Karena di game Slam Dunk, game basket itu 3-pointers itu dagger man, momentum changer. Dan momentum changer di game ini tuh gampang banget. Bahkan lu udah jaga jam bener bisa masuk. Lu concern begitu nggak? Sebenarnya ya itu emang agak meresahkan ya, tapi untuk mengenai concern sepertinya kurang begitu concern. Yang penting ya shoot. Kalau nggak keblok masuk ya sebenarnya sakit sih, tapi ya kita nggak bisa salahin developer untuk memboost 3 point. Meski emang di real life ya kalau 3 point seperti itu masuk terus ya emang cheat code. Oke, Aro, ini sebenarnya pertanyaan terakhir lah, kita 30 menit aja lah, nggak usah lama-lama. Pertanyaan gue adalah gini, gue jadi lu, gue ngerasain capeknya lo. Lu panitia iya, main iya, casting iya, kompetitor juga iya. Lu bisa sharing ke kita nggak sih? Lu kenapa bisa begitu? Gue tuh nggak bakal kuat loh. Gue sih mungkin kalau jadi lu, gue nggak mau main. Gue fokus aja. Kenapa lu bisa main, lu bisa semangat, lu bisa sharing ke kita nggak? Kenapa lu bisa begitu gitu? Menurut gua di season ini, sorry to say ya, emang apa tulisan gua panitia, tapi kayaknya gua kurang berkontribusi sih, lebih. Lu ada partnya. Lu ada part. Ada part. Ya ada partnya, tapi kayak untuk apa yang lebih capeknya lagi, menurut gua emang bukan di gua. Kalau boleh jujur, menurut gua ya bagian yang lebih susah kayak itu lebih ke panitia lainnya yang lebih ribet lah. Gua ya tinggal casting, ya tinggal siapin laptop, streaming, udah aman. Lu nggak ada persiapan? Misalnya kayak gue nih, gue tanding 4:30 gitu ya. Gue ada persiapan 15 menit sebelum game gitu. Gue harus fokus, gue harus happy. Lu nggak ada persiapan apa-apa lu? Lu di depan layar. Iya, di depan layar ya itu kan pas hari jam hanya, sebelum jam hanya ya gue udah siapin mood gue untuk apa? Iya, itu. Main. Iya, betul, itu mah gue prepare-nya ya jadinya ya emang tidak di jam H. Kalau udah jam H ya kita emang fokus. Tapi sebelum itu emang gue juga cari mood. Ya kali lawan Kakarot tidak mencari mood. Tiba-tiba ini. Kita juga prepare lah kalau soal mood ya. Dan lu capek nggak sih dari lu casting dari jam 2 sampai jam 5 loh?
itu lu ngomong terus, lu aktif terus, iya. lu nggak capek apa? Gue aja udah capek lah. Gue meeting sejam 2 jamnya capek gitu. Lu nggak capek apa? Kalau Apa itu udah terbiasa? ya capek sih, capek. Tapi kan ada air minum. Jadi ya jangan lupa minum guys. Sebelah harus ada air minum. Kalau nggak ada air minum emang capek banget. Serius. Iya. Jadi ya kalau casting ya harus full heart lah ya. Iya kelihatan. Yang ngebikin highlight menarik itu adalah suara lu sih sebenarnya. Gue pernah di week 1 gue main itu sambil dengerin suara lu live dan itu bad banget men. Mental gue terganggu. Gue jadi tertekan. Benar ya harusnya di season 2 ini gue harusnya lebih hype, tapi kayak menurut gue lebih hype di season 1 kalau jujur. Ya, apa pas gue casting. Enggak, menurut gue sama aja sih. Hanya di week kemarin, aja. hanya week 2 minggu yang lalu tuh ya kita tahu lah itu suatu hal yang tapi sisanya oke lah. Iya. Gitu. Oke, siap. Oke, Roy. Sekarang ini adalah lu ada pesan terakhir gitu buat anak-anak yang nonton YouTube lu atau anak-anak yang Unity League atau apa gitu sebelum kita tutup? Ya, tetap semangat. Meski kalian ada tim yang ya emang pernah dibawa, saya juga pernah mengalami. Jadi kita juga emang bisa kasih tips, tapi semangat terus untuk Saiyan Basketball ya nama YouTube-nya. Ya itu juga semangat ya, saya download video highlight dari Anda, jadi no problem. No problem. Kita kan satu panitia. Benar. Jadi ya emang enak. Jadi ya gue juga enak. Downloadnya cepet. Oh, lo ada pesan nggak buat tim-tim yang akan ketemu lo nanti di playoff gitu? Kasih menang dong, thank you. Untuk tim-tim yang akan bertemu Slam Dudes ya semangat terus, tetap semangat. Ya kita do our best lah ya. Tapi jangan kelihatan center tim Slam Dudes-nya kelihatan parah itu jangan. Udah menang aja. Tapi jangan senternya MVP. Gue juga sakit ya juga MVP. Vegeta lawan Dudes. Iya. Ya, oke. Jadi thank you banget Bung Aroy udah ngobrol-ngobrol di Saiyan Basketball episode 2. Jadi nanti kita akan kembali dengan tamu-tamu berikutnya dan siapa tahu Tensai Jam Slam Dunk Dudes juara. Jadi nanti tim juara kan kita interview seluruhnya, kita sharing. Oke, terima kasih waktunya. Thank you Bung Aroy. Thank you. Yo, thank you.